Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Berisik. Selamat datang di episode perdana kami, yaitu di Berisik. Berisik artinya apa sih, Vi? Berbincang Islami asik, Bel. Oh, biasanya ngebahas apa aja tuh? Dimana kita ngobrol santai tapi penuh makna seputar Islam dan generasi muda saat ini, Bel. Perkenalkan, saya Raffi. Dan saya Belva. Hari ini kita membawa tema yang sangat relevan menjelang Hari Raya Kurban, yaitu makna Idul Adha bagi generasi muda, menghidupkan semangat pengorbanan di era modern. Oh iya, Bel. Alhamdulillah loh, hari ini juga kita kedatangan tamu spesial, seorang tokoh agama yang insya Allah akan memberikan kita banyak wawasan. Langsung saja kita sambut Ustadz Mega Nanda, atau biasa dipanggil dengan Pak Ustadz Mega. Halo Pak Ustadz. Selamat datang Pak Ustadz. Selamat datang Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Aku juga Alhamdulillah baik baik Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Selalu melindungi ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini keren nih, ini acaranya keren ini. Alhamdulillah, ini juga baru episode Semoga pertama. istiqomah ya. Amin. Episode pertama terus jadi jembatan ilmu untuk umat semua ya. Amin ya Rabbal alamin. Bermanfaat itu adalah sebuah amal jariah yang tidak akan pernah terputus. Well. Ya Pak Ustadz, terima kasih juga sudah datang ke episode perdana kami, sudah meluangkan waktu di sini Pak Ustadz. Oh ya Pak Ustadz, kita juga bakal nanya beberapa pertanyaan seputar Islam dan Idul Adha yang insya Allah juga bisa menjadi inspirasi oleh penonton atau teman-teman yang semua ada di sini Pak Ustadz. Boleh langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama Pak Ustadz. Langsung nanya-nanya nih ya. Langsung Pak Ustadz. Pak Ustadz, Gimana? bagaimana sih memaknai Idul Adha secara dalam konteks kehidupan generasi muda saat ini Pak Ustadz? Baik, yang namanya Idul Adha ini adalah sebuah ibadah yang Allah perintahkan. Dalam arti kata, Idul Adha ini adalah sebuah hari raya yang dimana di dalamnya itu ada sebuah ibadah namanya kurban. Tahu kurban nggak? Iya. Tahu nggak? Tahu, Kurban Pak nggak? Ustadz. Apa coba kira-kira? Membeli hewan Pak Ustadz. Membeli hewan? Iya. Membeli atau menyembelih? Menyembelih. Membeli Belva baru apa? menyembeli hewan. Membeli baru? Menyembeli hewan. Kalian nggak salah. Cuman yang namanya kurban itu pengertiannya adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi yang namanya kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita ambil hikmah atau esensialnya untuk generasi muda, kita kenal nggak sama Nabi Ibrahim? Tahu Pak Ustadz? Kenal? Tidak kenal tapi Wah, tahu Pak luar biasa Ustadz. kenal. Saya nggak kenal. Baik, yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya anak. Siapa? Ismail. 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 Ya. Baik. Tahu Nabi Ismail? Tahu. Tahu ya. Jadi Nabi Ismail itu adalah anaknya Nabi Ibrahim. Tahu perintah Allah saat itu apa? Apa itu Pak Ustadz? Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Ya. Iya. Tapi apa yang terjadi? Apa Pak Ustadz? Kalau kalian nih datang orang tua Belva, sini ikut papa. Kenapa kamu mau disembelih? Waduh. Kamu ikut nggak? Kira-kira. Ayo. Kira-kira. Ikut sih Belva sini. kayaknya. Ikut. Ikut. Yakin mau disembelih? Ya takut sih, cuman Takut ya? iya. Pasti ya? Ya. Takut Pak Oke, Ustadz. sebaliknya. Gimana? Sama takut Pak Ustadz. Sama? Iya. Takut. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ismail? Tidak jadi Digantikan. disembelih Pak Ustadz. Enggak. Apa? Sebelum ikut sama Nabi Ibrahim, apa yang beliau katakan? Nabi Ismail. Apa, Ketika Pak Ustadz? diajak untuk ikut untuk disembelih, bahwa sesungguhnya kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah bermimpi menyembelihmu. Lalu Nabi Ismail berkata apa? Apa Pak Ustadz? Ya ayah, seandainya itu adalah perintah Allah, maka akan aku ikuti. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar luar biasa tuh, benar nggak? Iya Pak Ustadz. Kira-kira kalau dari Nabi Ismail seperti itu, apa yang kita ambil? Pengorbanan. Antara anak dengan orang tua, bukan pengorbanan nih. Apa kira-kira? Apa Pak Ustadz? Baik, sekarang gini, Raffi, kamu lagi main bola, lagi main PS. Mama manggil, Raffi, sini nak. Kira-kira gimana? Lagi keasikan tuh main PS tuh, lagi menang klubnya. Kalau nggak lagi digempur tuh timnya. Kira-kira apa yang terjadi? Menghampiri ibu Ustadz? Menghampiri atau ada kata-kata nanti sebentar mah. Ada itu juga Pak Ustadz. Belva, kalau misalkan Belva lagi ada satu kegiatan aktivitas, lalu Belva dipanggil oleh orang tua, tapi ini kegiatannya lagi rame-ramenya banget. Kadang-kadang saking deketnya kita sama orang tua,
suka ngomong itu nggak? Iya. Sebentar mah. Iya. Ya, Iya. tapi Nabi Ismail alaihissalam ketika Nabi Ibrahim menyampaikan, "Nak, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu." Lalu Nabi Ismail berkata, "Kalau itu memang perintah Allah, silakan." Apa kira-kira hikmahnya untuk kaum generasi muda, Gen Z? Emangnya apa Pak Ustadz? Taat, nurut. Taat kepada Allah dan taat kepada Orang Orang tua. itu hikmah yang paling besar. Seorang anak, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Al-Quran surah 46 ayat 15. Bahwasanya diwajibkan kepada seorang anak itu untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Jadi kalau kita mengambil hikmah dari kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih, Nabi Ismail nggak banyak ngomong. Ayah, kalau sekiranya ini ada perintah Allah, silakan lakukan. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa Ismail wa Idrisa wa Zulkifli kullum minas sabirin. Ismail, Idris, Zulkifli termasuk orang-orang yang sabar. Jadi esensi kurban ini untuk generasi muda, generasi Gen Z ini tiada lain adalah, tolong yang pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada orang tua. Sekarang gini, Belva, Kak Mega mau tanya. Ya. Kalau kata Belva, seorang anak yang sukses itu seperti apa? Coba. Yang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Baik, kalau buat Rampi, Menaat. kok jadi saya yang jadi host sih? Mungkin melaksanakan ibadah Pak Ustadz. Melaksanakan Ibadah. Baik. Seorang anak yang sukses itu, kalau kita melihat dari kacamata agama, adalah seorang anak yang mampu untuk menerangi kubur orang tuanya, yang mampu untuk menjemput kedua orang tuanya di yaumil akhir, lalu mengantarkan kedua orang tuanya ke dalam surganya Allah. Itu menurut saya. Yang bagaimana? Yang taat kepada Allah. Jadi kalau kita di luar melihat anak-anak muda nih yang sukses, yang mobilnya udah mobil mewah, punya rumah sendiri, terus punya usaha sendiri, itu bonus sebenarnya dari Allah. Bonus dari Allah. Karena suatu saat yang namanya harta, kekayaan, pangkat, jabatan itu bisa diambil, betul nggak? Betul Betul. Pak Itu Ustadz. punyanya Allah ya, betul. Betul. Sekarang, sorry nih, kalau Raffi ternyata punya motor, bener nggak? Iya. Punya motor. Suatu saat ketika Raffi meninggal dunia, motornya dibawa nggak ke kuburan? Tidak Pak Ustadz. Dibawa, nganterin mayatmu. Oh. Benar nggak? Benar-benar. Belva kalau punya emas nih, punya emas banyak gitu ya, punya emas. Terus kalau Belva meninggal, emasnya nanti dikasihin ke siapa? Dibawa nggak ke kuburan? Enggak. Enggak. Nggak. Dikasihin ke siapa emasnya? Ke keluarga. Ke ahli waris, benar? Kalau suatu saat Belva menikah, ahli waris Belva siapa? Anak dan suami kan? Oh iya, Nanti Belva meninggal, emasnya sama suami dijual. Duitnya dipakai kawin lagi. Astagfirullah. Terus kawinnya sama bestinya Belva. Nah, bisa terjadi kan? Bisa, Makanya Pak Ustadz. jangan dikatakan bahwasanya seorang anak yang sukses itu adalah orang-orang yang, mohon maaf nih, karena kan yang namanya generasi Gen Z atau milenial sekarang ya, atau ya generasi apa sebutnya, Gen Z ya? Ya. Kalau zamannya Kang Mega itu namanya generasi milenial, sekarang Gen Z. Ya. Jadi bukan orang-orang yang sukses dengan kekayaan sejak muda, bukan. Tapi yang dikatakan sukses itu mereka anak-anak muda yang mampu taat, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada orang tua. Itu esensi dari hikmah dari kurban untuk anak-anak muda. Well Pak Ustadz. Silakan yang lain gimana? Nah, Masya Allah sekali jawabannya Pak Ustadz. Mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi buat penonton dan teman-teman yang di sini ya Pak Ustadz. Amin. Boleh langsung aja Belva ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Boleh? Banyak generasi muda hari ini yang mungkin belum memahami dan membedakan secara mendalam tentang makna ibadah kurban. Apa bedanya ibadah kurban di saat Idul Adha dengan menyembelih hewan untuk akikah dan sejenisnya? Apakah sama disebut berkurban juga Pak Ustadz? Kalau yang namanya kurban dengan yang namanya akikah itu sebetulnya tujuannya sama. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang berbeda adalah tempat, waktu pelaksanaan mungkin ya. Jadi kalau kurban itu betul-betul diadakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun yang namanya akikah itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya seorang anak. Itu aja bedanya. Ya.
Kalau yang namanya kurban itu tidak terbatas, dalam arti kata tidak terbatas kepada jumlah hewan ataupun berapa ekor yang akan disembelih. Namun kalau akikah itu ada hitungannya. Sampai sini paham? Paham, Jadi Pak kalau Ustadz. anaknya laki-laki berapa yang diakikahkan gitu ya, idealnya berapa. Lalu untuk pembagian dagingnya. Jadi yang namanya antara akikah dengan kurban itu sebetulnya sama, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah, ya, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Sekarang gini, misal suatu saat Raffi dan Belva jadi orang yang sukses, amin. Amin ya rabbal alamin. Sukses jadi orang kaya, Amin. amin. Suatu saat kalian jadi orang kaya, lalu amanahnya adalah harta, misal, ya, dengan rumah yang besar, harta yang banyak, uangnya sampai miliaran, amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ternyata Allah berikan amanah itu harta. Nah, sebagai rasa bersyukur kepada Allah, tiada lain yang harta itu akan habis kan? Betul? Ya. Betul Habis Pak kan? Ustadz. Betul. Dan harta itu kira-kira dibawa mati tidak? Tidak Pak Tidak, Ustadz. Pak Ustadz. Ada harta yang dibawa mati, ada. Apa Pak Ustadz emang? Harta yang diinfak sedekahkan di jalan Allah. Betul? Betul. Pak Ustadz. Makanya jangan sampai kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kelak nanti anak-anakmu, harta bendamu melalaikan engkau dari berzikir kepada Allah. Ketika Allah amanahkan sebuah kenikmatan, namanya harta, Bu. Ya kita pakai untuk bersyukur dong. Ya. Betul? Betul. Betul. Bersyukur ya. Bagaimana caranya? Allah itu menciptakan hewan sebagai sarana untuk berdakwah kita. Sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Ketika Idul Adha ada yang namanya berkurban. Nah, dari harta itu kita ingin dong dekat sama Allah. Mau. Kita ingin dong agar harta itu dijaga kelak. Betul? Betul. Dijaganya sampai ke akhirat. Ya. Dalam arti kata menjadi tiket kita untuk berangkat ke surga. Surga. Benar? Amin. Kan kita punya tiket. Tiket kita namanya iman. Benar nggak? Ya Pak Ustadz. Betul, Pak Ya Ustadz. ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang Beriman. beriman. Iman itu udah modal, Belva. Raffi, udah modal. Nah, dari modal itu, sok atuh kalau kata orang Sunda mah golangkeun. Jadi modal itu betul-betul dipakai untuk usaha. Sekarang Raffi punya uang 100.000. Belva punya uang 100.000. Disimpan terus di dompet. Nambah nggak? Enggak Pak Enggak. Ustadz. Enggak. Kalau kita berpikir dikasih akal sama Allah, gimana caranya 100.000 itu biar bertambah? Bekerja keras. Bekerja keras, punya modal 100.000, ya jadi modal dong buat dagang, buat jualan, betul? Iya, Betul. betul. Sehingga akan terjadinya keuntungan. Sama ketika kita punya tiket namanya iman, iman itu tolong dong, iman itu diaktualisasikan di dalam nilai-nilai ketaatan. Makanya tugasnya orang beriman ini adalah bertakwa. Karena orang beriman belum tentu semuanya bertakwa. Loh, Kang Mega, kok bisa kayak gitu sih? Sekarang Mega tanya, Raffi beriman nggak? Belum tahu Pak Ustadz. Percaya nggak sama Allah? Percaya. Percaya sama Rasulullah Muhammad? Percaya Pak Percaya Ustadz. sama kitab Allah? Percaya. Percaya sama malaikat? Percaya. Percaya sama hari akhir? Percaya. Percaya sama takdir? Percaya. Qadar dan qadar? Percaya. Yang paling pertama, fa'akhbirni anil iman. Apakah iman itu? Percaya kepada Allah, betul? Betul. Betul. Sekarang mereka mau tanya. Kalau percaya iman, percaya sama Allah, beriman kepada Allah, bertakwa nggak kalian? Yang namanya takwa itu adalah menjauhi segala larangannya Allah dan menjalankan perintahnya. Perintah Allah. Sekarang, kalian beriman kan? Betul? Insya Sholat Allah. Insya kan? Allah. Sholat kan? Sholat. Ngaji Salat. kan? Ngaji. Kamu Jumatan kan? Jumatan. Coba lihat, matanya masih melihat yang nggak baik nggak? Masih ada mungkin Pak Nah, Ustadz. itu. Kan nggak tahu. Nah itu ya. Kadang-kadang kalau yang namanya cewek nih, mulutnya masih berkata yang tidak baik nggak? Gosip, 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 gibah. Masih suka? Masih, Pak Ustadz. Masih. Makanya orang beriman belum tentu bertakwa. Kita kembali lagi kepada ilmu pertanyaan tadi. Ketika Allah amanahkan harta, ya, tolong dong harta itu dijadikan sarana kita untuk beribadah kepada Allah. Allah ciptakan hewan salah satunya untuk sarana berdakwah. Bagaimana kalau kita mampu ketika Idul Adha kita sisihkan sebagian harta kita, beli hewan kurban, ya, lalu disembeli, dibagi-bagikan dagingnya kepada orang yang berhak untuk menerima. Dapat nggak kita amal jariahnya? Dapat. Dapat, Pak Sekarang Ustadz. Mega tanya, saya tanya. Kak Mega tanya gini. Ketika kita nyembelih hewan kurban, darahnya ngucur, Ngucur Pak Ustadz. dagingnya dipotong-potong. Iya Pak Ustadz. Sampai nggak dagingnya kepada Allah? Tidak. Kira-kira, jawab aja. Sampai nggak? Tidak. Tidak. Kata Belva sampai nggak? Enggak. Darahnya sampai nggak kepada Allah? Sampai mungkin Pak Ustadz. Darahnya? Mungkin bisa Tidak. sampai. Baik, ketika motong hewan kurban sembelih, syas, darahnya ngucur, set. Ngucur. Tuh. Iya. Terus yang namanya dagingnya ntar dipotong-potong kan? Iya, Pak Ustadz. Bagi-bagiin.
sampai nggak kepada Allah? Allah makan nggak darahnya itu? Tidak Pak Ustadz. Allah makan nggak dagingnya? Tidak. Nggak akan sampai kepada Allah. Tapi yang sampai adalah apa? Amal. Aktualisasi imanmu yang berupa ketaatan. Ketika Allah perintahkan, fasalli li rabbika wanhar. Salat dan berkurbanlah. Ya. Jadi tidak semua orang beriman itu bertakwa. Karena salah satu keimanan untuk betul-betul diaktualisasikan di dalam ketaatan ini membutuhkan kesiapan mental kita. Sekarang gini sekarang. Kalau ternyata Raffi punya uang taruhlah 150 juta. Amin. Belva juga punya uang 150 juta. Amin. Di antara keinginan Belva dan Raffi untuk beli iPhone yang paling baru, ya, dengan beli sapi yang terbaik, mending mana? Mungkin kalau dilihat dari zaman sekarang Pak Ustadz pasti memilih iPhone yang baru Pak Ustadz. Betul. Ya, Betul. Pak Ustadz. Sekarang kami tanya, iPhone-nya nanti dibawa mati nggak? Tidak Pak Ustadz. Dibawa mati nggak? Tidak Pak Ustadz. Tapi ketika kita diamanai harta, lalu kita belikan itu hewan kurban, insya Allah taatmu lah yang akan sampai kepada Allah. Amin. Amin. Betul? Betul Pak Ustadz. Well, seperti itu. Silakan. Masya Allah, terima kasih ya jawabannya Pak Ustadz. Boleh ke pertanyaan selanjutnya, Raffi? Oke, Pak Ustadz. Ya. Di tengah mimpi dan usaha anak muda yang ingin mencapai financial freedom Pak Ustadz. Namun secara kenyataan memang masih sulit sih Pak Ustadz. Seperti apa bentuk ibadah yang bisa dilakukan pemuda saat ini agar tetap mencerminkan semangat berkurban namun belum mampu untuk membeli hewan kurbannya Pak Ustadz? Baik. Untuk anak-anak muda nih, untuk anak-anak muda, kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Untuk kalian, kira-kira nggak apa-apa, kita jawab aja semua. Ada nggak ibadah betul-betul yang sama pahalanya dengan berkurban untuk yang tidak mampu? Entong jempling wae lain jumahan. Ayo, ada nggak kira-kira? Ayo, ada nggak? Nggak tahu sih Pak Ustadz. Nggak tahu, baik, perhatikan. Untuk yang cowok nih. Untuk yang cowok, perhatikan untuk yang cowok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Termasuk produsernya berisik nih. Perhatikan ya. Mas Riyad Ramadan, perhatikan. Ada ibadah yang setara dengan pahala berkurban. Kalau Anda nggak mampu. Dalam arti kata uangnya belum ada. Ya, karena beli hewan kurban itu pakai duit, bener nggak? Betul Pak Ustadz. Betul. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Tolong sholat Jumat tepat waktu. Sholat Jumat tepat waktu. Jangan masjid udah adzan kalian baru datang. Jangan khatib udah berdiri naik mimbar kalian baru datang. Kamu ketawa. Kadang-kadang ada di saf paling akhir tuh. Yakin? Betul? Padahal dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau orang itu hari Jumat dia berkurban. Mohon maaf. Kalau dia hari Jumat tuh, dia hari Jumat datang ke masjid. Saat sholat Jumat itu di awalnya, barang siapa yang berangkat sholat Jumat pada jam pertama, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta. Jadi yang di saf pertama itu seakan-akan berkurban dengan seekor Unta Pak Ustadz. Barang siapa yang berangkat pada jam kedua, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor sapi. Yang jam ketiga datang, dia berkurban dengan kambing yang bertanduk. Yang berangkat pada jam keempat, seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam. Itu saf keberapa kalau ayam? Kira-kira. Terakhir Yang mungkin pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing bertanduk, yang keempat seekor ayam. Saf kelima dengan sebutir telur. Loh, bukan ketawa, memang bener. Makanya buat anak-anak muda yang cowok yang belum mampu untuk menyisihkan sebagian harta untuk berkurban, minimal datang ke masjid itu awal waktu. Kalau bisa Jumatan jam setengah 12 kurang jam 12 kurang 15. Kalian jam 11 sudah di masjid. Lalu lakukan lagi amalan yang setaranya. Apa itu? Banyak-banyak membaca tasbih, takbir, dan tahmid. Apa tasbih? Raffi? Yang Tasbih. bulat-bulat itu Pak Ustadz. Yang buat berzikir. Oh bukan. Bacaan tasbih. Ayo, kira-kira apa? Astagfirullah. Apa Pak Ustadz? Itu istighfar. Oh itu istighfar. Ayo, ada yang tahu? Berapa? Aduh, apa Bacaan ya Pak tasbih. Ustadz? Bacaan tasbih ada yang tahu? Subhanallah. Lalu tahmidnya apa? Kalau takbir apa takbir? Allahu Allahu Akbar. Akbar. Tahmid apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, banyakin zikir. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ya, banyak baca itu. Terus pahala yang setaranya adalah datang ke masjid
tepat waktu. Usahakan sebelum Azan. maka pahalanya sama dengan pahala berkurban. Kayaknya hati-hati ya. Hati-hati. Karena apabila imam keluar memulai khutbah, maka catatan amal sudah ditutup. Catatan amalnya sudah ditutup. Hati-hati ya. Well, Pak kenapa Ustadz. kalian jadi pada diem? Wah, Telat ya? tegang ini Sholat Pak Jumatnya Ustadz. telat ya? Jangan ya. Yang cowok, ingat ya. Yang cowok datang sholat Jumat sebelum adzan. Oke Pak Di Ustadz. masjid banyak berzikir. Siap. Apa zikirnya tadi? Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Well, Belva? Well. Sama ya. Kalau Belva kan nggak Jumatan, biasanya di rumah kan? Iya. Berbanyak zikir. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Oke, boleh langsung ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Boleh. Boleh Bapak? Bicara soal keikhlasan, banyak anak muda sekarang yang hidup dengan tekanan sosial. Entah itu standar kesuksesan, eksistensi media sosial, dan lainnya. Bagaimana kita bisa menumbuhkan sikap ikhlas dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran Al-Quran? Baik, yang namanya ikhlas itu tinggalkan karena Allah, lakukan karena Allah. Jangan mau dapat pujian, itu ikhlas. Gini, orang yang paling merugi, orang yang paling capek di dunia ini adalah orang-orang yang selalu melakukan sesuatu itu ingin mendapat pujian dari manusia. Kali lagi ya, orang yang paling capek di dunia ini adalah orang-orang yang selalu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Capek hidupnya. Semuanya harus terlihat sempurna, harus terlihat baik di mata siapa? Di mata manusia. Benar. Contoh kecil ya, tapi jangan diturutin ya. Berapa banyak sekarang kita lihat Gen Z yang pacaran? Banyak Waduh, Pak Ustadz. banyak banget Pak Ustadz. Banyak ya. Di Islam itu ada nggak pacaran? Nggak ada Pak Nggak Ustadz. ada. Sekarang saya mau tanya, kalau orang-orang Gen Z yang pacaran mau datang ke rumah pacarnya gitu, pasti kan harus terlihat sempurna. Iya betul Pak Ustadz. Betul. Baju-baju terbaik, celana-celana terbaik, betul? Betul. Kadang-kadang Iya, betul, kalau cowok pakai pomade, ya, pakai parfum terbaik atau yang bokapnya juga nggak tahu ya, bener nggak? Harus terlihat sempurna. Capek nggak kira-kira kayak gitu? Capek Pak Ustadz. Capek, betul nggak? Betul. Betul Pak Ustadz. Makanya salah satu keikhlasan itu lakukan karena Allah, tinggalkan karena Allah. Allah. Kenapa Allah itu melihat, mendengar, mengawasi? Allah tahu nggak isi hati kita? Tahu Pak Tahu. Ustadz. Tahu nggak kelakuan kita? Tahu Tahu. Pak Ustadz. Tahu nggak ucapan kita? Tahu Pak Pak Ustadz. Al-Quran surat ke-50 ayat 16, 17, 18. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Iz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ya, perhatikan. Allah itu yang menciptakan kita, tahu isi hati kita. Tahu isi hati kita, Allah itu tahu kelakuan kita, apa yang kita butuhkan. Bahkan Allah turunkan tentaranya. Didudukan di kanan kiri. Ngapain tugasnya? Ngapain? Mengawasi dan mencatat semua ucapan dan perbuatan. Manusia. Iya. Namanya malaikat Raqib dan Atid. Atid. Jadi tidak ada satupun perbuatan ataupun ucapan kita, semua tercatat dengan sempurna. Paham sampai sini? Paham, Pak Ustadz. Oleh karena itu, lakukan semuanya karena Allah. Lakukan semuanya ikhlas karena Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 8, anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yara. Anda, kita semua, adik-adik, perhatikan semua, jadikan semua aktivitasmu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semata-mata karena Allah. Jangan mengharapkan pujian apapun dari manusia karena capek. Tapi harapkanlah ridhonya Allah. Sekarang antara izin dengan ridho penting mana? Ridho. 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 Yakin? Antara izin dengan ridho penting mana? Ridho Pak Ustadz menurut aku. Ridho kenapa coba? Kok jadi gua hostnya? Mungkin kalau ridho, kalau izin tuh kita bisa izin kapan aja sih Pak Ustadz maksudnya. Kalau ridho mungkin memang yang sudah termasuk dalam muslim atau yang emang lebih penting. Kalau kata Belva gimana? Penting izin atau ridho? Ya benar kata Raffi sih, kalau izin bisa kapan aja. Mungkin kalau ridho tuh lebih susah untuk didapatkan. Sekarang gini, Raffi sama Belva, misal lagi ada keinginan, ya, lagi ada keinginan. Misalkan saya ingin punya yang tadi tuh, ingin punya gadget iPhone terbaru, gak punya uang tuh, misal belum punya uangnya. Lalu setan menggoda,
Allazi waswisu fi sudur Innas. minal jinnati wan Nas. nyuri gitu. Astagfirullah. Ya, nauzubillah ya. Nauzubillah Nyuri. min zalik. Ternyata datang ke satu pertokoan elektronik, kalian tuh bisa nyuri itu handphone. Diambil handphonenya. Yes. Itu izin Allah bukan? Bukan, Kamu bisa Pak nyuri. Bukan. Bisa jadi itu izin Allah. Terjadi karena izin Allah kalian nyuri handphone. Tapi kira-kira Allah ridho tidak? Tidak Tidak. Pak Ustadz. Tidak. Makanya lebih penting mana antara izin dengan ikhlas? Izin dengan ridho. Ridho, Pak Pak Ustadz. Lebih penting Ridho. ridho. Makanya nih ya, untuk anak-anak muda, gimana caranya biar tetap ikhlas? Satu kuncinya. Jangan lupa bersyukur, jangan kurang bersabar. Satu loh, jangan lupa bersyukur. Bersyukur. Dua, jangan lupa Bersabar. bersabar. Kalau katakan Mega, jangan lupa bersyukur, jangan kurang-kurang untuk bersabar. Karena kenapa? Allah itu sudah merencanakan yang baik untuk kita. Yang terbaik ya Pak Ustadz. Betul. Iya. Makanya kita nggak usah iri ya. Lihat orang-orang di sekitar kita. Wala tamuddanna ainaka ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Janganlah kalian memalingkan wajah kalian kepada orang-orang yang sedang Allah berikan kenikmatan. Lihat teman kita punya mobil mewah, rumahnya keren, ya, ada kolam renangnya, jajannya setiap hari 1 juta. Misal. Terus kita iri, nggak usah. Kenapa? Dengan kita bersyukur maka Allah la in syakartum la azidannakum. Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi kalau kita banyak berkeluh kesah, ya Allah kenapa ya? Kalau Belva rumahnya bagus, aku kayak gini. Enggak. Tapi kalau kita kufur, maka apa yang terjadi? Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Nauzubillah. Auzubillah. Makanya ikhlas itu tertaut kepada 2 hal. Jangan lupa bersyukur dan jangan kurang-kurang Bar. bersabar. 2S, syukur dan sabar. Well, Wow Pak Ustadz. Makasih ya Pak Ustadz atas jawabannya. silakan. Ada lagi? Ada Pak Ustadz. Nih Pak Ustadz. Apa? Mungkin apa sih Pak Ustadz hikmah paling sederhana dari kurban yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Tetapi ini Pak Ustadz setelah selesainya Idul Adha. Jadi maksudnya gimana? Untuk praktek paling sederhana deh Pak Ustadz, hikmah untuk kehidupan sehari-hari Pak Ustadz. Baik, ini aja sekarang. Ketika kita berkurban, dagingnya dibagi-bagi nggak? Dibagi-bagi Pak Bagi-bagi, Ustadz. Pak Ustadz. Dibagi-bagi nggak? Bagi-bagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma Kasabat. tasabat. Yang namanya kita itu sebagai hamba Allah pasti diuji oleh Allah sesuai dengan batas kemampuan. Kalau dari ayat tersebut kita harus mampu untuk memahami konteksnya bahwa manusia itu keadaannya berbeda-beda. Betul nggak? Betul. Betul Pak Ustadz. Betul nggak, Fi? Betul nggak, Pak? Betul. Betul. Berbeda-beda. Ya. Ada yang mampu, ada yang tidak. Ya, sekarang kita sembelih hewan, dagingnya dipotong-potong. Kita bagikan kepada orang yang berhak. Kepada yang berhak. Mereka senang nggak? Senang Pak Senang Pak Ustadz. Ustadz. Itulah salah satu esensi dari kurban yang dimana kita itu peduli kepada lingkungan sosial di sekitar kita. Karena tidak semua orang itu mampu menikmati daging loh. Betul Pak Ustadz. Betul Pak Ustadz. Betul. Jangankan untuk beli daging, mohon maaf. Untuk Kadang aja membeli. beras aja udah gak kebeli. Iya betul Betul, Pak Pak Ustadz. Benar. Betul. Betul. Makanya, ini sedih nih. Makanya kalau kita jalan ya. Oh ya, sebelum saya jelaskan lagi ini sama adik-adik yang masih muda ini, tanamkan rasa kepedulian sosial sesama, yaitu dengan cara kita itu bersedekah. Dengan cara kita bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Suatu saat kalau hamba Allah itu diwafatkan, keinginannya cuma satu. Ya Allah, hidupkan aku sebentar aja. Sebentar aja. Tahu lah ngapain mau hidup lagi? Pengen sedekah. Makanya, ya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasatin. Ketika anak Adam meninggal dunia, semuanya terputus perkaranya kecuali 3. Yang pertama, sedekah, sedekah jariyah tuh. Hati-hati. Yang kedua, aw ilmi yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah. Itu doa anak yang soleh. Makanya sedekah. Kalau kita ambil salah satu hikmah dari kurban itu, kita peduli dengan lingkungan sekitar. Karena tidak semua orang mampu.
Tidak semua orang bisa menikmati apa yang kita sedang nikmati. Makanya kalian nih, nggak apa-apa ya, ini sharing ya. Iya. Ya. Raffi, Delva, punya medsos? Punya Punya. Pak Ustadz. Punya medsos? Punya. Baik. Pernah nggak di medsos kalian, entah live ataupun posting, kalian ada di rumah makan? Pernah Pak Ustadz? Pernah Pak Ada. Ustadz. Ada. Nah, ketika lagi di rumah makan tuh kalian selfie. Kalian selfie terus kelihatan piringnya. Makanan-makanannya. Pernah nggak kira-kira? Pernah Pak Enggak, Ustadz. aku. Ketika kalian upload tuh, ternyata ada tetangga kalian yang sedang nggak mampu. Dia lagi kelaparan tuh. Hatinya sedih nggak? Sedih Pak Ustadz. Sedih Pak Ustadz. Sedih nggak hatinya? Sedih. Nah, itu jangan dilakukan. Karena kenapa? Belum tentu orang lain itu Bisa dapat merasakannya. Betul. Ya. Makanya salah satu ibadah kurban itu esensinya adalah kita peduli, kita peka terhadap lingkungan di sekitar kita. Ya. Ya. Well, Well Pak Ustadz. Pak Ustadz. oke. Yang dimaksud dari Pak Ustadz mungkin banyak generasi sekarang yang kurang peduli sama lingkungannya mungkin ya Pak Ustadz. Betul. Mereka lebih kalau yang saya lihat ya, karena memang anak saya juga seumur kalian. Umur berapa kalian sekarang? Aku 16 tahun Pak Ustadz. Oh, berarti di atas. Baik, ketika anak-anak muda ini pasti yang dicarinya adalah jati diri. Ya, Betul, mungkin. betul Pak Ustadz. Betul? Betul. Betul. Bagaimana Anda mau cari jati diri kalau Anda terkadang lupa sama yang menciptakan? Masih meninggalkan juga Pak Ustadz. Betul, ini ya. Makanya saya katakan yang namanya anak muda yang sukses itu, gimana caranya kalian ketika muda itu sudah disayang sama Allah? Jangan nanti udah tua. Karena kenapa? Belum tentu umur kita panjang. Betul Pak Ustadz. Betul? Betul. Betul Pak Ustadz. Anak Kang Mega aja masih kecil udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang kita pikir, ntar aja deh. Sekarang mah saatnya cari jati diri. Saatnya senang-senang loh. Jangan loh. Bener, hati-hati loh. Jangan loh. Karena kenapa? Belum tentu kita itu umurnya panjang. Karena umur gak ada yang tahu Pak Umur Ustadz. nggak ada yang tahu. Kan kata Allah, wa ma tadri nafsum madza taksibu goda, wa ma tadri nafsum bi ayyarin ardin tamut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tiga perkara, nggak tahu waktunya kapan, di mana tempatnya, dan bagaimana caranya. Kejadian. Betul Ya, Pak Ustadz. itu kita harus tanamkan pada generasi muda sekarang. Ya. Karena kenapa? Kalau itu tertanam dengan baik, mereka berpikir akan kembali kepada Allah dalam waktu yang nggak tahu, tempatnya nggak tahu juga, bagaimana caranya, pasti mereka itu akan lebih dekat kepada Sang Penciptanya. Well, Well Pak Well, Ustadz. Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Boleh Belva masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. boleh. Pak Ustadz, gimana sih cara ngajarin anak kecil bahwa kurban itu bukan kasihanin kambing, tapi harus belajar ikhlas? Baik, sekarang gini, saya tanya. Belva punya orang tua? Raffi Pak. Raffi punya orang tua? Punya Punya. alhamdulillah. Belva ada orang tua juga kan? Ada. Baik, sekarang saya mau tanya. Kalau orang tua mau meninggal, sedih nggak? Sedih Pak Ustadz. Kenapa sedih? Karena kehilangan orang yang ngerawat kita dari kecil. Nah, wajar ya? Wajar. Sedih itu yang punya siapa? Allah. Allah. Yang kasih siapa? Allah. Yang nyabut siapa? Allah. Betul? Betul. Allah. Berarti sekarang, boleh nggak kami tanya? Raffi siapa yang punya? Allah. Allah. Betul? Betul. Yang menghidupkan Raffi siapa? Allah. Yang mematikan Raffi siapa? Allah. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah. beritahu kepada anak-anak kita, beritahu kepada adik-adik kita, bahwasanya kita ini yang punyanya. Allah. Kapanpun Allah mau ambil, ya sudah, mau apa? Yang jadi PR buat kita apa? Siap nggak kita? Betul Pak Iya Ustadz. betul Pak Ya. Ustadz. Siap nggak kita? Siap. Benar? Betul. Allah ciptakan kita dalam keadaan baik. Allah ciptakan kita dalam keadaan fitrah. Allah ciptakan kita dalam keadaan suci. Betul nggak? Betul. Betul? Betul. Sekarang kita pulang dalam keadaan kotor. Kira-kira Allah suka nggak? Tidak Pak Ustadz. Ini Suka Pak ceritanya. Ustadz. Vi, ini ada tab. Iya. Kamu bilang, Kang Mega, Raffi pinjam tab dong. Kang Mega, Raffi minjem tab dong. Boleh, Vi. Nih, tolong dijaga tabnya, Vi ya. Iya siap Pak Ustadz. Oke. Itu perjanjian bukan? Perjanjian. Janjian Pak Ustadz. Perjanjian. Benar kan? Betul. Benar. Berarti ada ikatan antara Kang Mega dengan Raffi, betul? Iya, betul. Nah, silakan pinjam. Sama Raffi dipakai, bebas dia pakai. Dia pakai bebas. Tapi suatu saat Mega datang lagi, Vi, Ya Pak Ustadz. diambil dong. Boleh Pak Ustadz. Nah, ternyata tab ini udah rusak. Layarnya hancur. Pennya hilang. Baterainya drop. Ya, sinyalnya udah nggak ketangkep karena pennya kecebur. Kira-kira Kang Mega sebagai pemilik tab ini marah nggak? Marah Bu. Marah. Gitu juga Allah. Allah itu ciptakan kalian dalam keadaan baik-baik. Pulang dong dalam keadaan baik. Paham sampai sini?
Paham, Pak Oleh Ustadz. karena itu kalau kita punya anak, kalau kita punya adik, beritahu kepada mereka bahwasanya, nah udah nggak usah kasihan, domba ini Allah yang punya, sapi ini Allah yang punya. Jangankan domba dan sapi, kita aja yang punyanya itu Allah. Kapanpun Allah mau panggil, kita harus Siap. Yang jadi PR, Kita udah siap atau belum? nah kitanya udah siap atau Belum. belum gitu. Karena nanti yang ditimbang itu adalah amal-amalan kita. Ya, Betul Kalau Pak Ustadz. amalannya banyak, yang baiknya alhamdulillah. Lila. Kalau amalannya sedikit, naudzu. Bila. Well, Well, Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz. Sama-sama. Semoga bisa diterapkan juga ya. amin. Tapi- Amin. Ya Allah. Oke, Pak Ustadz. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku, Pak Ustadz. Oh, kok terakhir sih? Masih panjang kan waktu kita? Nggak mau, Pak Ustadz, mau terakhir. Boleh. Jika berbicara tentang role model, Pak Ustadz, Role model. oke. apakah ada kisah atau tokoh muda dalam Al-Quran yang bisa dijadikan inspirasi oleh Gen Z, Pak Ustadz? Ya, kalau kita berbicara tokoh muda pada saat itu, ya tiada lain Nabi Ismail alaihissalam. Tapi Pak Ustadz, sebentar nih. Tapi yang berkaitan dengan ayat Al-Qurannya, Pak Ustadz. Baik, Al-Quran surat 37 ayat 102. Saya minta Raffi yang baca. Ya dong, biar pemirsa juga tahu dong ya. Kita tes Tapi Raffi kurang ya. lancar, Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Coba. Yang mana, Pak Ustadz? Al-Quran surat 37 ayat 102. Falamma balah. Bismillah. Oh ya, auzubillahi. Oh, dulu. Oh ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahussa yaqala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangzur maza tara. Qala ya abatif almatu marusat satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Coba artinya, Belva. Yang ayat berapa? Apa nah? Ayat 102 artinya. Coba lihat ke situ, lihat ke kamera Belva. Ayo. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Stop. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Betul kan? Itu kata Quran. Ya betul. Kalau Quran itu kalamullah ya. Ya. Subscribe, like, share. Share. Nggak usah di komen. Tuh. Betul, Pak Betul, Ustadz. Pak. Kalau Allah sudah berkalam, cukup subscribe, Like, share, dan like. Nggak usah di Komen. nggak usah di komen. Ya cukup kita lakukan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih Ismail, itu perintah siapa? Perintah Perintah Allah. Allah. Perintah Allah. Lalu apa yang terjadi? Tidak jadi, Pak Ustadz. Apa yang terjadi di situ? Lanjutkan. Dia Ismail menjawab, Nabi Ismail menjawab, ya. Nabi Ya. Ismail menjawab. Jawab. Apa kata Nabi Ismail? Kata Nabi Ismail. "Wahai ayahku, Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Kita ambil hikmah. Berarti bagaimana itu Nabi Ismail taat kepada Allah dan taat kepada orang tua. Zaman sekarang mohon maaf. Nah, kamu di mana? Cepat pulang. Nah, nanti dulu Mahi, bentar ini udah tanggung nih bla bla. Betul nggak? Betul, Pak Betul. Ustadz. Bener Benar, Pak Ustadz. Bener kan? Betul. Betul. Nah, Pak produser gitu nggak dulu? Nah, kita makanya kalau berkaca kepada kejadian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail, beliau taat, nggak banyak ngomong. Padahal ini anak yang paling disayang, betul? Coba lihat ayat sebelumnya Belva, ayat 101. Ayat 101, ayat sama ayat 100-nya lihat. Coba dari ayat 100 lihat. Bacain artinya. Bacain artinya aja. Coba. Ya Tuhanku, Betul. anugerahkanlah kepadaku Betul. seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Permintaan Nabi Ibrahim itu ingin diberikan anak Rabbi habli minas solihin. Berarti kan ngebet pengen punya anak. Betul? Betul. Kebayang nggak kalau kita inginkan sesuatu lalu dikasih sama Allah? Ya Allah, aku pengen Belva jadi istriku, kata Raffi nanti. Astagfirullah. Misal, jangan astagfirullahaladzim, Oh, iya. jodoh nggak ada yang tahu. Oh iya, betul, Pak Ustadz. Perhatikan. Ternyata suatu saat kalian berjodoh, kamu seneng nggak, Vi? Nggak tahu, Pak Enggak, Ustadz. misal. Kamu minta jodohnya adalah Belva, misal. Oke, senang, Pak Nah, Ustadz. senang. Ketika Belva benar ternyata jadi istrimu ke depannya, kamu seneng nggak? Iya, Lalu senang. besok lusa
Belva harus meninggal dunia, sedih nggak? Sedih Pak Ustadz. Betul kan? Betul. Nabi Ibrahim minta seorang anak dikasih sama Allah, Nabi Ismail. Ketika pada umur tertentu kata Allah sembelih, kira-kira Nabi Ibrahim sedih nggak? Sedih pasti dong. Tapi saking taat sama Allah, saking taat sama Tuhan, nggak peduli itu anak saya, aku akan lakukan perintah Allah. Luar biasa ya. Berarti imannya kuat banget. Kita nyampe nggak ke sana? Tidak Pak Ustadz. Jangankan gitu. Hayalah salah. Ayo kita Hayalah sholat. PS dulu. Kadang-kadang WhatsAppan dulu sama Besti. Instagraman dulu ya Pak Ustadz. Iya. Segala sesuatu yang sekiranya bikin kita aduh nggak nyaman nih, pengennya nyaman dulu, kita lakuin dulu. Tapi sholatnya nanti, betul? Betul. Nah, ini padahal contohnya sudah ada. Kalau Allah sudah perintahkan, kita nggak usah banyak tanya, lakukan. Betul? Betul. Lalu yang kedua, apa yang terjadi? Seorang anak yang betul-betul taat kepada orang tua. Coba deh, makanya nggak usah jauh-jauh deh. Kalian lagi senang sama teman, disuruh pulang sama ibu. Pasti Pulang Vi, ini udah malam. Iya mak, bentar. Selalu ada kata-kata bentar, benar? Pasti Pak Belva Ustadz. juga, bentar mah. Ada nggak generasi muda Gen Z sekarang yang betul-betul, hey nak, pulang ini udah malam. Siap, 86, gerak, laksanakan. Well, ada nggak? Nggak ada. Jarang Pak Ustadz. Jarang ya? Betul. Jarang. Makanya kita ambil. Itu ada di ayat Qur'annya. Makanya bisa dilihat sini. Mohon maaf, Belva, tadi Raffi udah baca ya? Iya. Raffi udah baca. Sekarang giliran Belva yang baca. Baik, Belva, tolong dilihat Belva. Ini surat 46 ayat ke-15. 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalimat pertamanya aja tolong dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Stop. Apa artinya sayang? Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Stop dulu. Dan kami perintahkan, kalau Allah sudah perintahkan, cukup subscribe, like, dan share. Nggak usah di komen. Ya, kalau Allah perintahkan kalian berbuat baik kepada orang tua, salah satunya taat kepada orang tua. Selama perintah orang tua itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini nak? Paham Pak Well, Ustadz. Pak Ustadz. Okay. Pak Ustadz. Jawaban Pak Ustadz ini memang well dari tadi ya Pak Ustadz. Boleh dong Kak ke pertanyaan terakhir mungkin? Ya ini terakhir, sekarang terakhir lagi. Ya, terakhir dari aku. Nggak apa-apa, santai. Pak Ustadz mau nanya lagi ya? Boleh. Ini kayaknya pertanyaannya wajib banget dijawab. Wajib dijawab. Soalnya Gen Z butuh banget isa jawaban ini. Pak Ustadz, gimana sih caranya ngebedain sikap antara mengikhlaskan perasaan yang dikecewakan oleh si dia dengan mengikhlaskan hewan kurban? Baik, mengikhlaskan si dia. Ayo kita berdoa sama-sama. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kalau ada yang pacaran, tolong putus. Tolong putus. Amin. Ada pacaran. Kalau kita konteksnya mengikhlaskan si dia, biarin. Oke, sekarang gini. Antara kita kehilangan sesuatu yang bersifat dunia, tapi untuk akhirat itu baik tidak? Tidak baik. Baik tidak? Baik dong. Contohnya gini. Baik. Raffi, teman dekat kamu siapa di sini? Raja Pak Ustadz. Siapa? Raja, Raiga, semua di sini teman dekat. Baik. Pilih dua orang. Raja, Raiga. Raja dan Raiga. Baik. Punya teman namanya Raja dan Raiga. Besti ya itu ya? Iya. Besti kan? Iya. Baik. Besok lusa di antara Raja dan Raiga ternyata nggak bisa deket lagi sama Raffi. Sedih nggak? Sedih dong Pak Ustadz, pasti. Sedih. Tapi dari mereka nggak ada, Raffi jadi lebih taat sama Allah. Sholatnya nggak ketinggalan tepat waktu. Tahajudnya selalu, sedekah jalan. Kenapa? Karena Raja dan Raiga ini pasti ngajak ke yang nggak benar. Misal. Pengaruh buruk gitu Pak Ustadz. Ya, misal. Jadi pengaruh buruk, toksik. Sekarang Kang Mega mau tanya, Raffi kalau sholat apa yang dibaca? Doa setelah sholat. Pasti kalau setelah sholat kan Allahumma rabbana taqabbal minas sholatan wa syiyaman wa ruku'an wa sujudana gitu kan. Nanti ditutup sama penutup doanya apa, Fi? Doa orang tua Pak Ustadz. Penutup doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Apa artinya, Bapak?
Kira-kira. Waduh, apa ya Pak Ustadz? Kita berdoa kepada Allah untuk meminta kebaikan di dunia dan di Akhirat. akhirat. Di dunia, ya, betul nggak? Betul, Pak Ada Ustadz. kebaikan di dunia, kita minta kebaikan di dunia. Ya, kita minta kebaikan di dunia plus akhirat. Ketika kita minta kebaikan di dunia, ternyata besok lusa tuh Belva, Raffi, Allah jauhkan kalian dari besti-besti kalian. Positive thinking dong. Positive thinking. Kenapa? Bisa jadi itu teman-teman yang ada di samping kita gak ngajak Pengaruh kita kepada buruk. ketaatan. Jadi pengaruh buruk. Kita beribadah jadi gak baik. Makanya kata Allah di surat 49 ayat 15, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni. Kalian orang-orang beriman jangan banyak berprasangka. Kenapa? Sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Prasangka yang gimana yang jadi dosa? Prasangka buruk. Betul? Betul Pak Ustadz. Kalau suatu saat ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita, ayo kita husnuzon, ayo kita positive thinking. Kenapa? Belum tentu sesuatu yang kita pegang itu membuat kita itu lebih baik. Bisa jadi membuat kita jadi Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Al-Qur'an surat kedua ayat 216. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, namun itu amat baik untukmu. Tapi boleh jadi engkau menyukai sesuatu, namun itu amat buruk untukmu. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kalian. Kita kehilangan seseorang gak jadi masalah kalau itu demi ketaatan kita. Tapi kalau kita kehilangan dunia untuk memenuhi seruan Allah, lilladzina stajabu li rabbihimul husna. Al-Quran surat ke-13 ayat 18. Kita disuruh kembali kepada seruan Allah untuk taat, untuk takwa. Kita mengorbankan sesuatu, itu baik tidak? Baik. 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 Paham sampai sini? Paham Pak Ustadz. Well, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Ustadz atas jawabannya. Sama-sama Bel pada. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan kita pelajaran bagaimana kita hidup atau di Idul Adha ini karena di era yang muda, di era digital ini tuh mungkin masih banyak orang yang lalai Pak Ustadz atau yang mungkin kurang peduli dengan lingkungan sosialnya. Mudah-mudahan juga obrolan ini bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk menumbuhkan semangat, pengorbanan, empati dan takwa dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai generasi muda muslim di era digital. Oh iya Pak Ustadz, sebelum di akhir nih Pak Ustadz, aku mau nanya dong Pak Ustadz. Pak Ustadz pakai baju apa tuh? Wah, coba lihat nih. Ini keren nih. Kayaknya aku udah kebagian nih Pak Ustadz. Kebagian ya. Jadi ini ada t-shirt bagus nih. Judulnya Berisik. Apa itu Pak Ustadz berisik? Berisik adalah berbincang Islam asik. Ya boleh dong Pak Ustadz ngomongnya. Yang lebih semangat. Berisik berbincang Islam asik. Apa Ustadz? Baik ini. Jadi jangan lupa ya, masjidnya di Al-Ikhlas, Istana Siap. Kawaluyan. Gimana tuh Pak Ustadz kawalan daerah? Di Kota Bandung dong. Oh, Kota Masuk Bandung. Soekarno-Hatta. Oke, siap Pak Ustadz, siap. Orang-orang pada tahu tinggal googling aja Istana Kawaluyan, Masjid Al-Ikhlas pasti ditunjukinnya ke sini. Dan alhamdulillah ya, kalian mudah-mudahan semua, mudah-mudahan acara ini akan menginspirasi yang lainnya ya. Amin. Mudah-mudahan acara ini tuh bisa menjadi jembatan atau sarana orang-orang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Karena Rabbal salah Amin, ya satu Rabbal amal jariah yang tidak akan pernah terputus pahalanya adalah ilmu yang bermanfaat. Well, Vi? Well, Pak Pak? Ustadz. Well, Alhamdulillah. Oke Pak Ustadz, boleh dong Pak. luar biasa sekali ya penjelasan dari Ustadz hari ini. Kita jadi makin sadar bahwa Idul Adha bukan cuma tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang menyembelih ego, keinginan duniawi, dan membangun ketulusan. Terima kasih banyak ya kepada Kang Ustadz Megananda. Siap. Semoga Allah terus memberikan keberkahan atas ilmu dan waktu yang dibagikan. Mungkin Pak Ustadz alangkah baiknya boleh ditutup dengan doa. Ayo. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim takshirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba min abaina wa ummahatina wa azwajina wa zurriyatina minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan apa yang didoakan oleh Pak Ustadz semua bisa terkabul di dalam diri kita semua, Pak Ustadz. Amin. Terima kasih banyak Pak Ustadz Megananda atas kehadirannya. Nah, buat kalian semua jangan lupa subscribe, like, comment, and share di podcast ini yaitu Berisik Berbincang Islami Asik. akan terus hadir membahas isu-isu dari sudut pandang agama dan anak muda masa kini. Insyaallah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.